Halo anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Apakah semuanya sehat? Baik, alhamdulillah. Sebelum Ibu memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan absen dulu siapa saja yang hadir hari ini. Pertama, Aldi Hadir. Oke. Ali, Hadir. baik. Tania, Hadir Ibu. baik. Semuanya hadir ya, bagus. Baik, sekarang kita akan mulai. Coba perhatikan video yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Mari kita sama-sama amati ya. Wah, sudah lama kita tidak pergi camping. Kamu ingat tidak waktu kita camping dengan teman-teman kelas? Aku ingat, Pipo. Udaranya sekarang juga adem banget kayak waktu itu. Malah kayaknya lebih dingin lagi nih. Brrr. Masa sih? Di sini tulisannya suhu sekarang 21 derajat. Kalau lebih dingin lagi, suhunya bisa negatif dong. Hah? Negatif? Itu loh, dalam bilangan bulat kan ada angka yang negatif dan positif. Aduh, yang kayak gimana tuh, Pipo? Aku lupa. Nah, tadi kan kalian sudah melihat. Kira-kira ada nggak ya yang bisa membantu si anak laki-laki tersebut yang ada di dalam video itu? Tidak ada ya? Baik, Ibu punya solusi untuk si anak laki-laki tersebut agar bisa dia memahami tentang apa itu bilangan negatif. Kita bisa memahami bilangan negatif melalui bilangan bulat yang akan Ibu ajarkan sebentar. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa sih kita belajar bilangan bulat atau penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat hari ini? Coba angkat tangan siapa yang tahu kenapa Ibu ajarkan kepada kalian tentang materi ini? Tidak ada yang tahu ya. Baik, tujuan kita untuk belajar tentang bilangan penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat hari ini adalah supaya anak-anak Ibu bisa menyelesaikan masalah kontekstual penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Anak-anak Ibu mampu mengubah permasalahan sehari-hari menjadi bentuk operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Anak-anak Ibu mampu menggunakan berbagai strategi seperti garis bilangan untuk menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dan terakhir, supaya anak-anak Ibu bisa menjelaskan kembali proses penyelesaian penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat secara lisan maupun tulisan. Hari ini kita akan belajar tentang pengertian bilangan bulat, penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat. Kita akan menggunakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Kita akan melakukan pembelajaran melalui model pembelajaran mendalam dengan pendekatan deep learning. Siapa yang sudah ready? Nah, di sini ada pengertian tentang bilangan bulat nih. Jadi, bilangan bulat itu anak-anak adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan nol, dan juga bilangan positif. Bagaimana sih Bu contoh bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif itu? Kalau bilangan negatif, dia ada di sebelah kiri, bisa kita lihat contohnya ada negatif 5, kayak tanda kurang itu negatif, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Bilangan nol adalah titik tengah dan bilangan positif dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan juga 5 tanpa tanda. Bilangan positif adalah bilangan yang nilainya lebih besar dari 0. Sedangkan bilangan negatif adalah bilangan yang nilainya lebih kecil dari 0. 0 adalah titik tengah. Nah, kita pindah ke slide berikutnya. Apa itu garis bilangan? Garis bilangan adalah garis yang menunjukkan letak bilangan positif, 0, dan juga bilangan negatif. Pada garis bilangan, angka yang di sebelah kanan 0 adalah bilangan positif dan angka yang di sebelah kiri 0 adalah bilangan negatif.
Semakin kita melangkah ke arah kanan, maka nilai angkanya lebih besar. Sedangkan semakin kita melangkah ke arah kiri, maka nilai angkanya lebih kecil. Sekarang, kalian akan bekerja dalam kelompok kecil yang sudah Ibu bentuk sebelumnya. Silakan duduk bersama kelompok masing-masing. Dalam kegiatan ini, kalian akan menerapkan konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan untuk menyelesaikan masalah yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, per kelompok akan menyelesaikan masalah terkait penjumlahan dan bilangan itu pada LKPD yang nantinya akan Ibu bagikan. Tapi terlebih dahulu, sebelum kita mengerjakan LKPD, Ibu akan berikan contoh dari penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat itu sendiri. Nah, di sini ada contoh penjumlahan bilangan bulat positif 6 ditambah negatif 4. Jadi, misalkan pada pagi hari suhu di daerah pegunungan adalah 6 derajat Celcius. Kemudian pada malam hari suhu turun 4 derajat Celcius. Menurut kalian, berapa suhu akhirnya? Masalah ini bisa kita tuliskan dalam bentuk operasi bilangan bulat seperti yang ada pada slide. Mengapa ditambah negatif 4? Karena suhu mengalami penurunan sebesar 4 derajat. Untuk menyelesaikannya, kita gunakan garis bilangan. Kita mulai dari angka 6, positif 6 sebagai titik awal. Karena ditambah negatif 4, kita bergerak ke kiri sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kita berhenti di angka positif 2. Jadi suhu akhirnya adalah positif 2 derajat Celcius. Sekarang anak-anak, mengapa kita bergerak ke kiri? Karena suhunya turun atau bertambah bila negatif. Pintar gerak, karena suhunya turun atau bertambah bilangan negatif. Tepat sekali, penurunan suhu dapat kita representasikan sebagai bilangan negatif. Nah, kita masuk pada contoh pengurangan. Sekarang kita lihat contoh ini berkaitan dengan lift. Misalnya, sebuah lift berada di lantai 4. Kemudian, lift mendapat instruksi untuk mengurangi perpindahan sebesar negatif 3 lantai. Bentuk operasi matematikanya seperti pada slide berikut, yaitu positif 4 dikurangi negatif 3. Kita mulai dari angka 4 pada garis bilangan. Karena mengurangi bilangan negatif sama artinya dengan menambah bilangan positif, maka kita bergerak ke kanan sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Kita berhenti di angka 7. Jadi hasilnya adalah 7. Artinya lift berada di lantai 7. Tanya, mengapa saat mengurangi negatif kita bergerak ke arah kanan? Karena negatif utama negatif menjadi positif. Pintar sekali Leo. Karena negatif bertemu negatif menjadi positif. Betul sekali. Oleh karena itu, mengurangi bilangan negatif menyebabkan nilai menjadi bertambah. Sekarang Ibu minta kalian coba menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD yang sudah Ibu minta tolong Garal untuk bagikan tadi. Dalam setiap soal, kalian harus menentukan titik awalnya pada garis bilangan, arah pergerakannya kemana, dan juga tentunya hasil akhir operasi hitung tersebut. Setiap kelompok akan menyelesaikan masalah berkaitan dengan perubahan suhu dan juga naik turun lift. Nah, sekarang Ibu akan pergi lihat pengerjaan dari kelompok perubahan suhu. Coba jelaskan kepada Ibu, berapa titik awal yang kalian gunakan? Kami mulai dari angka negatif 4. Mengapa kalian memilih angka tersebut? Karena suhu awal pada soal negatif 4 derajat Celcius. Jika suhu turun 2 derajat Celcius, ke arah manakah kalian bergerak? Ke kiri sebanyak 2 langkah. Lalu apa hasil akhirnya? Negatif 6 derajat Celcius. Baik, alasan kalian sudah tepat. Sekarang kelompok lift. Bagaimana cara kelompok kalian menyelesaikan soal lift? Kami menentukan titik awal di lantai 3, lalu lift turun 5 lantai, sehingga bergerak ke kiri 5 langkah. Hasil akhirnya, kalian berada di mana? Berada di lantai negatif 2. Waktu diskusi telah selesai, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kita mulai dengan kelompok 1. Kelompok kami menyelesaikan masalah perubahan suhu, titik awal berada pada angka negatif 4, kemudian bergerak ke kiri 2 langkah karena suhu turun. Hasil akhirnya adalah negatif 6 derajat Terima Celcius. kasih. Apakah ada kelompok lain yang memiliki jawaban berbeda? Tidak, Bu. Kita lanjut dengan kelompok 2. Pada soal lift, titik awal berada di lantai 3, lift turun 5 lantai sehingga bergerak ke kiri 5 langkah dan berhenti di angka negatif 2. Baik, penjelasannya sudah jelas.
Anak-anak, setelah kalian sudah menyelesaikan tugas dan mempresentasikan hasil diskusi, sekarang mari kita lihat kembali konsep yang telah kita pelajari melalui video singkat ini. Hai anak-anak, saat ini kita akan melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tetapi kita kerjakan soal tentang penjumlahan dulu ya, penjumlahan bilangan bulat. Di sini kan soal pertamanya 3 ditambah 4. Sebelum lanjut ke soal, kita terlebih dahulu nih gambar garis bilangannya. Garis bilangannya terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, di titik tengah, dan juga bilangan negatif yang berada di sebelah kiri. Nah, kalian harus tahu nih, jika angka yang ingin kalian operasikan bernilai positif, maka arah langkah kalian harus bergerak ke arah kanan. Tapi jika angka yang ingin kalian operasikan itu bernilai negatif, maka arah langkah kalian bergerak ke arah kiri. 3 adalah bilangan positif, jadi arah langkah kita bergerak ke kanan. Di sini kita kan mula-mula berdiri di titik 0. Karena angka pertamanya bilangan positif 3, maka kita melangkah 3 kali ke arah kanan. 1, 2, 3. Karena di sini 4-nya positif, maka arah kita ke kanan lagi. Kita tambah lagi langkah kita sebanyak 4 kali, 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, karena langkah akhir kita berakhir di angka 7, maka hasil dari 3 ditambah 4 yaitu 7. Kita lanjut soal kedua. Berapakah hasil dari negatif 5 ditambah negatif 2? Di sini dapat kita lihat bahwa angka pertamanya itu yaitu negatif 5. Jadi sudah dapat kita tentukan bahwa arah langkah kita yaitu bergerak ke arah kiri sebanyak 5 langkah. Mula-mula kan kita berada di angka 0 sebagai titik awal kita. Di sini tempat kita berdiri, lalu kita disuruh melangkah ke arah kiri sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di sini dijumlahkan negatif 5 ditambah negatif 2. Artinya kita melangkah ke kiri lagi nih sebanyak 2 langkah. Dari 5 ini 1, 2. Nah, di sini langkah kita berakhir di angka negatif 7. Jadi hasil dari negatif 5 ditambah negatif 2 yaitu negatif 7. Negatif 7. Soal ketiga yaitu negatif 5 ditambah 7. Karena di sini negatif 5, berarti kita akan melangkah 5 langkah ke arah kiri. Mula-mula kan kita berada di angka 0. Di sini kita akan melangkah sebanyak 5 langkah ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Pemberhentian langkah kita yang pertama yaitu berada di negatif 5. Kemudian di sini kan ditambah dengan 7 positif. Negatif 5 dijumlahkan dengan positif 7. Artinya kita akan melangkah sebanyak 7 langkah ke arah kanan karena di sini 7 adalah bilangan positif. Kita akan melangkah dari angka negatif 5 sebanyak 7 langkah ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini langkah kita berakhir di angka 2. Artinya negatif 5 ditambah positif 7 yaitu positif 2. Terakhir dari penjumlahan di sini 8 ditambah negatif 9. Dapat kita lihat di sini kan 8-nya bernilai positif ya, berarti arah langkah kita akan ke arah kanan. Langkah awal kita ada di titik tengah di angka 0. Kita akan melangkah sebanyak 8 langkah ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di angka 8 awal pemberhentian kita. Lalu di sini karena dijumlahkan dengan negatif 9, berarti langkah kita selanjutnya akan melangkah ke arah kiri sebanyak 9 langkah. Kita mulai langkah kita dari angka 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi langkah akhir kita yaitu berakhir di angka negatif 1. Jadi 8 ditambah negatif 9 yaitu negatif 1. Di angka negatif 1.
Sekarang kita masuk pada operasi hitung pengurangan bilangan bulat. Di sini soal pertama ditanyakan berapakah hasil dari 6 dikurang 9. Mula-mula langkah kita harus dimulai dulu dari 0. Lalu karena di sini bilangan 6-nya adalah positif, maka kita akan bergerak 6 langkah ke arah kanan. Dari angka 0 kita hitung 6 langkah ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena di sini dikurang negatif 9, maka langkah selanjutnya kita akan bergerak ke arah kiri karena 9-nya bernilai negatif. Dari angka 6 kita akan bergerak ke arah kiri sebanyak 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, langkah kita berakhir di angka negatif 3 nih. Jadi hasil dari 6 dikurang 9 yaitu negatif 3. Soal kedua yaitu berapakah hasil dari positif 7 dikurang 3. Di sini karena angkanya positif, angka pertama yang bernilai positif, maka arah langkah kita yang pertama yaitu bergerak ke arah kanan. Di sini kita hitung 7 langkah ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kemudian di sini kan 7 dikurang 3 atau negatif 3, maka arah langkah kita selanjutnya yaitu berubah arah ke arah kiri sebanyak 3 langkah. Jadi dari angka 7, positif 7 kita melangkah 3 langkah ke arah kiri. 1, 2, 3. Di sini langkah kita berakhir di angka positif 4. Maka hasil dari 7 dikurang 3 yaitu positif 4. Next, 7 dikurang negatif 4. Di sini kita bisa melihat ada dua tanda negatif yang saling bertemu, yang saling berdekatan atau bertemu. Negatif bertemu negatif. Maka harus kita ubah dulu ke dalam bentuk positif. Karena negatif bertemu negatif, hasilnya menjadi positif. Lalu setelah sudah diubah menjadi seperti ini, baru boleh kita gambarkan ke dalam bentuk garis bilangan. Di sini, kan angka pertamanya adalah bilangan positif 7, maka kita akan bergerak 7 langkah ke arah kanan. Kita mulai seperti biasa, kita harus mulai terlebih dahulu dari angka 0, dan kita hitung 7 langkah ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu dijumlahkan dengan 4. 4-nya bernilai juga positif, artinya kita kembali melangkah sebanyak 4 langkah ke arah kanan. Kan titik pemberhentian kita yang pertama di 7. Lalu kita hitung 4 langkah lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, langkah akhir kita yaitu berhenti di angka 11 positif. Maka dari itu hasil dari 7 kurang negatif 4 atau 7 tambah 4 sama dengan 11. Setelah melihat video tersebut, coba periksa kembali hasil pekerjaan kelompok kalian. Apakah langkah yang kalian gunakan sudah sesuai dengan konsep yang ditunjukkan pada video? Sudah, Bu. Sekarang kita akan melakukan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Apakah yang kalian sudah pahami hari ini? Saya memahami bahwa saat menambah bilangan positif kita bergerak ke kanan, sedangkan saat mengurangi kita bergerak ke kiri. Jawab. Strategi apa yang membantu kalian menyelesaikan masalah? Yang menentukan titik awal terlebih dahulu, kemudian melihat operasi hitungnya, lalu menentukan arah pergerakan pada garis bilangan. Mengapa strategi itu membantu? Karena membuat kami mudah menentukan hasil akhirnya. Baik, kalian sudah mampu menjelaskan proses berpikir yang kalian gunakan. Kesulitan apakah yang anak-anak ibu masih alami saat ini? Kadang saya masih bingung menentukan arah pergerakan saat menggunakan bilangan negatif. Terima kasih Leo, sudah jujur menyampaikan kesulitanmu. Nanti kita akan berlatih lagi agar semakin memahami konsep tersebut. Berdasarkan kegiatan yang telah kita lakukan tadi, apa yang dapat kita simpulkan tentang operasi bilangan bulat menggunakan garis bilangan? Kita harus menentukan titik awal arah pergerakan lalu menentukan hasil akhirnya. Betul sekali. Hari ini kalian tidak hanya menemukan jawaban, tetapi juga mampu menjelaskan alasan dan strategi yang digunakan. Itu menunjukkan bahwa kalian memahami proses belajar yang telah kita lakukan. Kalian sudah mengevaluasi cara berpikir dan langkah-langkah yang digunakan dalam menyelesaikan masalah. Kalian juga sudah menghubungkan konsep bilangan bulat dengan situasi nyata seperti perubahan suhu dan juga lift. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, mari kita rangkum materi hari ini. Apa yang dimaksud dengan bilangan bulat?
Bilangan yang terdiri atas bilangan negatif, nol, dan bilangan positif. Benar. Apa fungsi garis bilangan? Untuk membantu menunjukkan posisi dan menunjukkan hasil positif bilangan bulat. Tepat sekali. Bagaimana arah gerakan pada garis bilangan saat menambah bilangan positif? Ke kanan. Bagaimana saat mengurangi bilangan? Cecili. Bagus. Sekarang siapa yang ingin menyampaikan hal yang paling dipahami hari ini? Ayah paling memahami cara menentukan hasil operasi bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Sebelum pulang, coba kerjakan satu soal berikut. Negatif 3 ditambah positif 6. Positif 3. Ibu sangat mengapresiasi kerjasama, keberanian bertanya, dan semangat kalian selama pembelajaran hari ini. Semua kelompok telah bekerja dengan baik. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasi kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.